Dusun Mane Aji secara geografis terletak di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali, tepatnya di lereng Gunung Abang. Seluruh masyarakat hidup dengan mengandalkan hasil bumi seperti pertanian cabai, jagung, singkong, tembakau, mente, dan undis. Mereka juga mengandalkan peternakan seperti memelihara sapi, babi, dan kambing. Selayaknya petani, mereka mengandalkan air sebagai penyangga ladang dan ternak mereka. Sayangnya, lokasi desa yang terletak di ketinggian membuat desa ini mengalami banyak tantangan dalam mengakses air. Musim pun menjadi penentu pasang surut kegiatan mereka, terutama musim hujan yang selalu mereka nantikan setiap tahunnya. Untuk keperluan sehari-hari, masyarakat mengandalkan air hujan yang ditampung dalam cubang dan berharap itu bisa mencukupi kebutuhan sampai musim hujan berikutnya datang. Saat musim kemarau, jika air dalam cubang habis, mereka biasanya harus mengambil air yang berada di cubang desa dengan menggunakan ember atau jerigen. Tidak sedikit masyarakat yang harus berjalan hingga 30 menit untuk mengakses air bersih melewati jalan tanah yang berdebu. Di desa, sebenarnya ada 3 mata air Manik Tirta, mata air Mampah, dan mata air Pangseg yang telah mengaliri 3 desa adat, yaitu desa adat Mane Aji Puncak, Mane Aji Kaliaga, dan Mane Aji Asti. Sayangnya, debit air yang ada belum cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di desa. Pipanisasi yang dilakukan pun hanya bisa menghubungkan mata air dengan cubang-cubang umum dan belum sampai ke rumah warga. Jika ingin mendapatkan air, warga bisa langsung menghubungkan pipa atau selang dari cubang umum atau pipa utama ke cubang di rumah mereka, namun harus membayar sebesar 2.500 per jam secara bergiliran. Selain itu, warga juga bisa mengambil air dengan jerigen atau ember secara bebas dan hanya perlu membayar Rp50.000 per bulan kepada pengurus air di desa. Kondisi seperti ini membuat warga mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sulit memasak, MCK, dan memberi minum ternak. Selain itu, pada musim kemarau, para petani tidak bisa bercocok tanam. Banyak tanaman mati sehingga masyarakat juga kesulitan untuk mencari pakan ternak. Tak jarang, mereka harus menyambit hingga ke hutan yang ada di Gunung Abang. Musim kemarau juga membawa beberapa masalah lain seperti jalan yang berdebu yang menimbulkan masalah pernapasan. Pada musim hujan, para warga tidak perlu khawatir dengan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sayangnya, derasnya air hujan menyebabkan banyak tebing longsor dan menimpa pipa saluran air. Hal ini tentu memutus distribusi air dan membuat warga kesulitan mengakses air bersih, khususnya untuk persediaan pada musim kemarau yang akan datang. Para pengurus air di desa pun belum berani untuk memperbaiki saluran air karena akses untuk ke tempat tersebut sangat curam dan rawan longsor. Setelah berdiskusi dan melihat beberapa referensi, para siswa berkesimpulan bahwa akar masalah di desa sebenarnya adalah karena kecilnya debit air yang disebabkan oleh hutan yang gundul. Untuk mengatasi masalah ini, mereka sepakat untuk mengadakan penghijauan. Akar-akar pohon berfungsi untuk menyimpan air dan menyangga tanah. Jika hutan di Gunung Abang bisa dipulihkan, mereka yakin debit air di kedua mata air yang ada saat ini akan meningkat dan bencana longsor bisa dicegah. Saat mencari bibit, kendala yang dialami yaitu tempat mencari bibit yang jauh dari rumah dengan lahan yang curam, tempatnya di ladang Panengan Brate. Setelah diambil dari ladang, kemudian bibit dipindahkan ke polybag.
Penanaman pohon kami lakukan seminggu sekali di Bukit Sahab Gunung Abang. Peralatan yang kami bawa untuk menanam bibit adalah sabit, cangkul, dan tentunya bekal supaya tidak kelaparan saat melakukan aktivitas penanaman. Pengecekan tanaman kami lakukan 2 minggu sekali. Tak lupa kami juga membawa air untuk menyiram tanaman yang telah ditanam. Hal ini kami lakukan supaya tahu perkembangan bibit dan juga mencatat beberapa bibit yang hidup dan bibit yang mati. Berikut ini adalah rekapan hasil penanaman yang kami lakukan. Bisa kita lihat hanya sebagian kecil dari total bibit yang kami tanam yang mampu bertahan seperti kopi, kayu batu, dan beringin. Ini adalah pelajaran berharga bagi kami yang akan kami jadikan acuan untuk penanaman selanjutnya. Dampak penebangan pohon bagi alam akan membuat hutan menjadi gundul. Hal ini tentunya akan memicu terjadinya longsor, banjir besar, dan kekurangan air di musim kemarau. Mayoritas masyarakat Mane Aji sangat mendukung dengan kegiatan penghijauan yang kami lakukan ini. Saya sangat senang karena dengan kegiatan ini saya bisa berusaha dan membuat komitmen untuk penghijauan hutan dan bisa menambah debit air. Saya sebagai masyarakat juga prihatin dengan kondisi hutan sudah gundul karena tampaknya panas tidak menentu di cuaca sekarang tuh. Mata airnya banyak ya mati. Kalau hutan yang gundul, siapa yang rugi? Masyarakat kami yang rugi, yang ada, terutama yang ada di kawasan di sini, yang kawasan di bawah. Tapi nantinya kalau hujan bisa erosi, bisa bagaimana ada bencana misalnya. Rebeka Deseban sangat mengapresiasi kegiatan para siswa PKBM Kedorin dalam upaya pelestarian hutan ini. Melindungi hutan adalah tanggung jawab bersama, dan kita harus selalu bersinergi dengan alam, sesuai dengan arahan Gubernur Bali dalam program KBS Kerti Bali Sejahtera, yang mana juga membuat tentang pelestarian hutan. Beliau menyarankan agar semua orang bisa ikut memelihara dan memantau perkembangan bibit pohon yang ditanam. Untuk memastikan aktivitas dari kegiatan ini adalah langkah awal yang baik yang diambil oleh para siswa. Semoga ini bisa dicontoh oleh siswa lain atau masyarakat lainnya. Pemerintah Deseban sebenarnya sudah merencanakan reboisasi pada bulan Desember 2021 lalu, tetapi karena ada terkendala waktu, sehingga belum bisa dilaksana. Beliau mengatakan, semua pihak harus turut terlibat dalam upaya pelestarian hutan. Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan membuat pararem mengenai perlindungan hutan. Mengingat masyarakat adat adalah pihak yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan hutan. Pararem yang dibuat harus disosialisasikan dan setiap pelanggaran harus dikenai sanksi. Seharusnya masyarakat mengerti dampak dari hutan gundul. Maka dari itu, ayo semuanya bantu kegiatan reboisasi kami agar hutan bisa hijau kembali.